Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas Perbankan Syariah 3C dengan NIM 2314-20100. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis dan juga perseroan terbatas. Yang pertama yaitu pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Hukum bisnis penting bagi pelaku bisnis karena ada alasan beberapa. Di antaranya, ada keberlanjutan operasi. Memahami sumber hukum membantu bisnis beroperasi secara legal, mengurangi risiko penutupan atau sanksi hukum. Selanjutnya, perlindungan hak. Hukum melindungi hak-hak pelaku bisnis termasuk hak atas kekayaan, intelektual, kontrak, dan hubungan kerja. Selanjutnya, pengaturan persaingan. Hukum pengaturan persaingan yang sehat mencegah praktik monopoli dan penipuan yang merugikan konsumen dan pelaku bisnis lainnya. Selanjutnya, keputusan bisnis yang tepat. Memahami regulasi memungkinkan pelaku bisnis membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam hal investasi maupun strategi operasional. Membangun kepercayaan. Kepatuhan terhadap hukum membangun reputasi yang baik di mata konsumen, mitra, investor yang penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang sumber hukum dapat menjadi landasan yang kuat bagi kesuksesan bisnis. Selanjutnya, ada definisi dari perseroan terbatas dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya akan disebutkan dengan UPT yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya. Selanjutnya ada pendirian perseroan terbatas. Persyaratannya diantaranya ada harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, didirikan dengan perjanjian berupa akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Yang terakhir ada memperoleh pengesahan dari Menkumham. Selanjutnya ada macam-macam modal dalam perseroan terbatas, yaitu ada modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebutkan dalam anggaran dasar. Dalam kata lain, modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Selanjutnya, ada modal ditetapkan. Modal yang ditetapkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Selanjutnya, ada modal disetor. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh atau lunas oleh pemegang atau pemiliknya. Yang terakhir, ada macam-macam saham dalam perseroan terbatas, yaitu saham biasa, saham dengan tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencabut anggota direksi dan komisaris, saham yang dapat ditarik kembali, saham yang memberikan hak dividen terlebih dahulu, dan yang terakhir ada saham utama menerima terlebih dahulu pembagian sisa kekayaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.